anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua anak TK Bina Kusuma? SDB harapkan anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat. Sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Anak-anak yang Miss Debbie sayangi, hari ini kita akan mendengarkan cerita keagamaan. Dan kita akan belajar bersama-sama pelajaran apa yang akan kita ambil dari cerita keagamaan hari ini. Cerita keagamaan hari ini berjudul 10 Perintah Tuhan. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 perintah? 10 perintah adalah cara Tuhan memberikan peraturannya untuk dipatuhi oleh manusia. 10 perintah ini diberikan Allah melalui Musa. Apa saja 10 perintah itu? Nah, simak ceritanya baik-baik ya. 3 bulan telah berlalu setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa datang seorang diri saja, karena Tuhan ingin berbicara dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu orang Israel agar mereka menguduskan diri mereka dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Saat itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa. Itu adalah aturan untuk hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. Bahkan, Dia lebih penting dari siapapun atau apapun. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek ataupun bersumpah. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat. Kita dapat bekerja pada 6 hari lainnya, tetapi hari Sabat adalah hari suci untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita.
Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, kita harus setia kepada orang yang telah dinikahi. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus menghargai milik orang lain. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita tidak boleh berbohong. Juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Artinya, jangan iri dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Sampai sekian dulu cerita kita kali ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Dah. Bagaimana ceritanya? Wah, sangat menarik ya. Anak-anak, cerita tentang 10 perintah Tuhan ini awalnya diberikan kepada bangsa Israel. Namun 10 perintah itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, tapi berlaku untuk semua umat manusia di bumi ini, termasuk Miss Debbie, termasuk anak-anak, termasuk keluarga kita semua. Contohnya di situ ada perintah hormatilah orang tuamu. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Apakah dengan siap Kro? Siap Mama? Siap Papa? Apakah seperti itu? Oh, tentu tidak seperti itu. Nah, cara menghormati orang tua adalah dengan menaati, selalu dengar-dengaran pada Mama dan Papa. Misalnya, Mama dan Papa minta anak-anak untuk belajar, ya, menulis dengan baik, membaca dengan baik, berhitung dengan benar. Ayo lakukan. Kalau mandi, sikat gigi, harus kita lakukan. Karena hal itu berguna untuk diri kita, untuk kebaikan kita. Nah, sama 10 perintah Tuhan itu juga berguna untuk kebaikan kita semua. Supaya kita semua menjadi orang-orang yang mempunyai sikap selalu berbuat baik. Dalam 10 perintah itu juga kita harus saling mengasihi, ya, saling menyayangi sesama kita. Nah, sesama di sini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus sayang pada mama, sayang papa, sayang kakak dan adik, sayang kakek dan nenek, sayang teman-teman. Kalau menyayangi bagaimana? Apakah harus saling berpelukan? Wah, bukan ya. Tapi kita mau melakukan hal yang baik. Harus berteman, ya, tidak marah-marah, mau meminjamkan mainan kepada teman ataupun kepada
kakak dan adik kita yang ada di rumah. Kita harus mendengar, menyayangi orang tua. Ada yang Miss Debbie mau kasih tahu. Ada anak-anak yang suka tidur-tidur di jam malam. Miss Debbie harapkan kita mendengar nasihat orang tua. Tidak tidur di jam 9 ke atas. Ya, kita tidur lebih cepat agar tubuh kita sehat, agar kita semakin disayang oleh orang tua. Dalam 10 perintah Tuhan ada, jangan mengingini milik orang lain. Apa itu ya? Di saat bermain ya, kita jangan mengambil mainan yang sedang dimainkan oleh teman kita yang lain. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan kalian pun ingin bermain bersama, ingin memainkan mainan itu. Kalian harus meminjam, harus bicara, ya. Nah, cara bicara bagaimana? Iya, pasti kalian sudah tahu ya. Misalnya mau pinjam mainan kepada kakak. Kakak, boleh aku pinjam mainan itu? Kalau kakak yang tidak mau kasih, ya kita tunggu, ya. Atau kita bisa bilang, kakak, bolehkah saya bermain bersama kakak dengan mainan? Ada lagi, jangan berdusta. Berdusta itu sama dengan berbohong. Berbohong itu sama dengan tidak berkata jujur. Nah, tidak berkata jujur berarti tidak bicara yang sebenarnya, ya. Anak-anak tidak berkata sesuai dengan apa yang ada. Nah, Tuhan tidak setuju dengan hal itu. Kita harus jujur. Mulai dari anak-anak, ya. Kita belajar berkata yang jujur. Nah, sehingga Tuhan lebih sayang dengan kita. Tuhan kasih perintah untuk beribadah. Beribadah. Pasti di rumah mama dan papa suka sembahyang. Benar kan? Suka berdoa. Suka melakukan ibadah bersama. Dari kalian masih kecil saat ini, ayo kita belajar beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan suruh mama dan papa untuk jaga kita. Jadi kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua. Karena orang tua pasti melakukan yang terbaik untuk kita menjadi anak yang lebih baik, ya, anak yang sangat disayang oleh orang tua. Nah, anak-anak, mari kita belajar menaati perintah-perintah Tuhan. Anak-anak bisa bertanya kepada mama dan papa tentang 10 perintah Tuhan ini. Dan kita bisa melakukannya bersama dengan mama dan papa dan keluarga yang ada di rumah kita. Tuhan memberkati.